Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penyebaran fitnah ijazah palsu Jokowi pada hari Kamis 13 November 2025. Dia hadir bersama dua nama lain yang juga terseret pusaran ini, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar dan Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Dalam pernyataannya kepada awak media, Roy Suryo bersembunyi di balik jargon mewakili rakyat. Padahal yang mereka lakukan adalah mengkhianati akal sehat rakyat. Mereka justru menjerumuskan publik ke dalam informasi yang salah dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kita tentu tidak bisa menafikan bahwa dalam demokrasi, kritik terhadap pejabat publik adalah hak yang sah. Namun, ketika kritik berubah menjadi fitnah, ketika media sosial dijadikan senjata untuk menggiring opini publik dengan memanipulasi digital, maka yang terjadi bukan lagi perjuangan moral, melainkan kejahatan yang dikemas dengan heroisme palsu. Roy Suryo kini berstatus tersangka dan merasa dikriminalisasi. Ia mengatakan bahwa apa yang dialaminya adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Padahal yang terjadi bukanlah kriminalisasi, melainkan penegakan hukum yang lumrah dijalankan terhadap siapapun yang melanggar undang-undang. Hukum tidak mengenal reputasi jabatan atau masa lalu seseorang. Ia bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan narasi korban yang diciptakan untuk mencari simpati publik. Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa 723 barang bukti, 130 saksi, dan 22 ahli. Semua proses hukum berjalan terbuka dan terukur. Jadi, jika Roy merasa dikriminalisasi, itu hanya karena ia tidak siap menerima kenyataan bahwa tuduhan yang ia sebarkan tidak berdasar dan menyesatkan. Klaim kriminalisasi hanyalah perisai retoris yang sering dipakai pelaku pelanggaran hukum ketika fakta tidak lagi berpihak pada mereka. Padahal, hukum hanya menuntut satu hal yang sederhana, pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itulah yang kini sedang ditagih negara kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya. Pengacaranya Ahmad Khazinuddin mengatakan bahwa dari ratusan bukti dan saksi itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kliennya mencemarkan nama baik. Pernyataan ini bisa saja menjadi bagian dari strategi pembelaan. Tetapi secara substansial UGM sebagai institusi tempat Jokowi menempuh pendidikan sudah menyatakan dengan tegas bahwa ijazah yang dimilikinya adalah sah. Kalau alma maternya sendiri sudah memastikan keaslian dokumen, berarti tuduhan Roy Suryo CS jelas merupakan bentuk pencemaran nama baik. Ijazah asli kok dibilang palsu? Itu bukan keberanian intelektual, tapi bentuk kemalasan berpikir dan keinginan untuk menipu publik. Fakta akademik sudah jelas, lembaga resmi sudah bicara, dan dokumen administratif sudah diverifikasi. Maka ketika Roy, Rismon, dan Tifa tetap bersikeras mempertanyakan keabsahan ijazah itu, tindakan mereka bukan lagi pencarian kebenaran, melainkan sebuah usaha untuk mempertahankan kebohongan demi kepentingan pribadi. Dalam demokrasi, setiap orang bebas berbicara, namun kebebasan itu tidak pernah tanpa batas. Ketika ucapan seseorang menyebabkan kerusakan reputasi orang lain, apalagi seorang mantan presiden dan dilakukan dengan niat menyesatkan publik, maka negara berhak menindak. Sebab kebebasan berbicara tidak boleh dijadikan tameng bagi pelaku fitnah. Yang paling menarik justru bagaimana ketiga tersangka ini berusaha membingkai diri mereka sebagai pejuang kebenaran. Rismon bahkan menantang kepolisian untuk membuktikan bahwa dirinya dan rekan-rekannya mengedit ijazah Jokowi. Sambil mengancam
Ia akan menuntut polisi 126 triliun rupiah jika tidak terbukti. Jumlah fantastik yang terdengar lebih seperti drama ketimbang argumen hukum yang serius. Pernyataan semacam itu bukan cermin keberanian, melainkan upaya menggiring opini publik bahwa mereka adalah korban dari rezim yang menindas suara kebenaran. Padahal faktanya justru sebaliknya. Mereka telah menyelewengkan keberanian dengan rekayasa digital dan retorika pseudo-ilmiah. Paling menggelitik adalah pernyataan Dr. Tifa yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus ini. Dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk mengungkap kebenaran. Di balik semua proses ini, saya menyimpan kepercayaan yang teguh kepada Presiden Prabowo Subianto, pemimpin yang sejak awal berdiri dan memantapkan diri untuk selalu berusaha bertindak penuh keadilan dan berdiri di atas kebenaran, ujar Tifa. Pernyataan ini terdengar seperti upaya meminta legitimasi moral dari Prabowo, seolah tindakan hukumnya didasari semangat yang selaras dengan nilai-nilai presiden. Padahal, membawa-bawa nama kepala negara dalam kasus pidana adalah manipulasi simbolik untuk mencari perlindungan moral. Prabowo sebagai presiden tentu berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan individu yang sedang terjerat perkara. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari pemerintah yang mendukung tindakan Tifa. Jadi, mengaitkan aksinya dengan nama Prabowo hanyalah strategi dramatis untuk mengundang empati, bukan cerminan keberanian atau ketulusan. UGM sebagai alma mater Jokowi sudah berulang kali menegaskan keabsahan ijazah tersebut. Tidak ada cacat administratif, tidak ada manipulasi, tidak ada pemalsuan. Semua berkas otentik, tanda tangan pejabat fakultas asli, dan nomor ijazah sesuai sistem internal universitas. Artinya, seluruh narasi tentang ijazah palsu ini tidak punya pijakan faktual sama sekali. Namun, seperti banyak kasus disinformasi lainnya, fitnah digital hidup lebih lama daripada klarifikasi resmi. Sekali dilempar ke ruang publik, ia menjadi viral, dipelihara algoritma, dan dipelintir ulang oleh simpatisan buta yang ingin melihat dunia sesuai imajinasinya. Kasus ini bukan hanya tentang pencemaran nama baik Jokowi. Ini tentang rusaknya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan sistem hukum. Ketika orang mulai meragukan ijazah, dokumen, dan sertifikat resmi, maka negara perlahan kehilangan fondasi legitimasinya. Itulah mengapa tindakan Roy Suryo CS tidak bisa dianggap sepele. Mereka bukan sekedar menyebar isu, tetapi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap realitas formal. Negara tidak boleh diam, karena diam berarti membiarkan kebohongan menjadi kebenaran baru. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi berlindung di balik slogan atas nama rakyat. Sebab masyarakat yang sehat tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang kebohongan. Masyarakat yang waras tahu membedakan antara kritik yang jujur dan fitnah yang busuk. Dalam dunia yang riuh oleh kabar palsu, tanggung jawab terbesar manusia bukan hanya mencari siapa yang benar, tapi menjaga agar kebenaran tidak mati oleh kebohongan yang dikatakan dengan percaya diri. Roy Suryo dan kawan-kawan mungkin masih yakin bahwa mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang mulia. Tapi kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok orang yang menolak bertanggung jawab atas kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak sedang memperjuangkan kebenaran, mereka justru sedang menguburnya. Mereka menciptakan ilusi yang kemudian mereka yakini sebagai kebenaran. Betapa menyedihkannya kelakuan mereka itu.